Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam manajemen. Pemirsa SCTV, dalam program acara Unpam Mengajar, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan diberikan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Salam kenal, bersama saya Ana Septi Rahman dari Program Studi Manajemen Universitas Pamulang akan menemani Sobat Ujar sekalian dalam mempelajari mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan judul materi Rekrutmen dan Seleksi. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi, ikuti terus program ini dan jangan sampai terlewatkan. Pada episode kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk memahami pengertian rekrutmen dan seleksi, serta untuk mengetahui perbedaan rekrutmen dan seleksi. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita mulai ke dalam penjelasan materi 4 tentang rekrutmen dan seleksi, apakah Sobat Ujar ada yang sudah tahu apa itu rekrutmen dan seleksi? Menurut Hasibuan, rekrutmen adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Menurut Siagian, seleksi karyawan adalah berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan pelamar mana yang ditolak. Dari definisi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa rekrutmen dan seleksi sangat penting bagi perusahaan. Seperti yang kita ketahui, rekrutmen dan seleksi adalah aspek-aspek dalam fungsi pengadaan tenaga kerja, di mana aspek ini sangat penting dalam menentukan karyawan seperti apa yang akan bekerja dalam perusahaan. Baiklah Sobat Ujar, setelah kita mengetahui apa itu rekrutmen dan seleksi, lalu bagaimana dengan penjelasan tentang rekrutmen dan seleksi itu sendiri? Nah, pasti Sobat Ujar penasaran kan mengenai rekrutmen dan seleksi. Maka dari itu, Sobat Ujar jangan kemana-mana ya, ikuti terus program ini. Sobat Ujar, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, maka perlu kita ketahui mengenai rekrutmen dan seleksi. Pertama yaitu rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses penerimaan calon tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, yaitu lowongan pekerjaan pada suatu unit kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Proses pencarian calon karyawan untuk ditempatkan dalam suatu jabatan tertentu dalam suatu perusahaan atau organisasi pada umumnya meliputi proses rekrutmen seperti di bawah ini. Pertama, memasang iklan di berbagai media cetak seperti koran, majalah, tabloid, atau radio dan televisi. Yang kedua, pendekatan langsung ke sekolah, universitas, lembaga-lembaga pendidikan kejuruan, atau pusat-pusat kursus. Yang ketiga, para karyawannya sendiri yang akan mengajukan kenalan atau anggota keluarganya yang dapat mereka jamin kebaikan kerjanya. Yang keempat, pencari kerja melamar sendiri di perusahaan-perusahaan. Dan ada metode-metode yang digunakan dalam proses rekrutmen tersebut. Karena penggunaan metode perekrutan akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Adapun metode-metode perekrutan yaitu yang pertama, metode tertutup, yaitu di mana perekrutan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Yang kedua, metode terbuka, yaitu di mana perekrutan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa baik cetak maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen yaitu yang pertama, kebijaksanaan organisasi. Yang kedua, persyaratan jabatan. Yang ketiga, metode pelaksanaan perekrutan. Yang keempat, kondisi pasar tenaga kerja. Yang kelima, soliditas perusahaan. Yang keenam, kondisi lingkungan eksternal.
Setelah proses rekrutmen, ada yang namanya proses seleksi, di mana menurut Shimamura, seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Seleksi merupakan bagian materi dari operasional manajemen sumber daya manusia, yaitu pengadaan. Sedangkan pengadaan itu sendiri terdiri dari perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, dan produksi. Jadi, proses seleksi merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Perusahaan tentu akan mengharapkan para pelamar yang datang memiliki prestasi yang memuaskan dalam pekerjaannya. Kriteria seleksi menurut Shimamura pada umumnya dapat dirangkum dalam beberapa kategori. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, kondisi fisik. Yang keempat, kepribadian. Adapun beberapa teknik seleksi antara lain, yang pertama, interview. Yang kedua, tes psikologi. Yang ketiga, tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang keempat, pusat pelatihan. Yang kelima, biodata. Keenam, referensi. Ketujuh, grafologi atau ilmu yang berkenaan dengan tulisan tangan. Sedangkan langkah-langkah dalam seleksi yaitu yang pertama, seleksi surat-surat lamaran. Yang kedua, pengisian belangko lamaran. Yang ketiga, pemeriksaan referensi. Yang keempat, wawancara pendahuluan. Yang kelima, tes penerimaan. Keenam, tes psikologi. Yang ketujuh, tes kesehatan. Yang kedelapan, wawancara akhir atasan langsung. Yang kesembilan, memutuskan diterima atau ditolak. Selanjutnya yaitu prinsip proses seleksi. Proses pengambilan keputusan pengangkatan yang baik akan sangat tergantung pada dua prinsip dasar proses seleksi, yaitu yang pertama, perilaku di masa lalu yang merupakan prediktor terbaik atas perilaku di masa yang akan datang. Yang kedua, perusahaan harus menghimpun data yang handal sebanyak mungkin yang dapat dimanfaatkan untuk menyeleksi pelamar yang terbaik. Dasar seleksi merupakan penerimaan pegawai baru yang hendaknya berpedoman pada dasar tertentu yang telah digariskan secara internal maupun eksternal oleh perusahaan. Menurut Hasibuan, dasar-dasar tersebut antara lain, pertama, kebijakan perburuhan atau tenaga kerja oleh pemerintah, kedua, jabatan, ketiga, ekonomi rasional, keempat, etika sosial. Adapun cara seleksi yang digunakan oleh perusahaan maupun organisasi dalam penerimaan karyawan baru dewasa ini dikenal dengan dua cara. Yang pertama, non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan atas kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan nyata suatu pekerjaan atau jabatan, akan tetapi hanya didasarkan pada perkiraan dan pengalaman saja. Nah, yang kedua, metode ilmiah merupakan metode seleksi yang didasarkan pada spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan nyata yang akan diisi, serta berpedoman pada kriteria dan standar-standar tertentu. Seleksi penerimaan karyawan baru bertujuan untuk mendapatkan hal-hal berikut. Yang pertama, karyawan yang memiliki potensi. Yang kedua, karyawan yang disiplin dan jujur. Yang ketiga, karyawan yang sesuai dengan tugas dan keahlian yang diperlukan. Yang keempat, karyawan yang terampil. Yang kelima, karyawan yang kreatif dan dinamis. Yang keenam, karyawan yang loyal. Ketujuh, mengurangi turnover karyawan. Kedelapan, karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi. 9, karyawan yang dapat bekerja sama di dalam perusahaan. Ke-10, karyawan yang mudah dikembangkan di masa yang akan datang. Shimamura menjelaskan proses seleksi dibuat dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan kepegawaian suatu perusahaan atau organisasi. Ketelitian dari proses seleksi tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama,
konsekuensi seleksi yang salah diperhitungkan. Yang kedua, kebijakan perusahaan dan sikap dari manajemen. Yang ketiga, waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan seleksi yang cukup lama. Yang keempat, pendekatan seleksi yang berbeda umumnya digunakan untuk mengisi posisi-posisi di jenjang yang berbeda di dalam perusahaan. Yang kelima, sektor ekonomi di mana individu akan dipilih baik swasta, pemerintah, atau nirlaba juga dapat mempengaruhi proses seleksi. Pelaksanaan seleksi selalu memiliki kendala walaupun telah direncanakan secara cermat. Hal ini terjadi karena yang akan diseleksi adalah manusia yang memiliki pikiran, dinamika, dan harga diri. Kendala-kendala tersebut antara lain yang pertama, tolak ukur, yang kedua, penyeleksi, yang ketiga, pelamar. Baiklah Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait rekrutmen dan seleksi. Sekarang supaya pemahaman Sobat Ujar lebih dalam, saya punya pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan rekrutmen dan seleksi? Pertanyaan kedua, tantangan apa saja yang ada dalam rekrutmen? Yang ketiga, jelaskan mengapa seleksi penerimaan karyawan baru sangat penting. Nah, Sobat Ujar, silakan kalian diskusikan ya, agar Sobat Ujar tidak lupa dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa rekrutmen dan seleksi merupakan bagian dari siklus sumber daya manusia perusahaan. Proses rekrutmen dan seleksi sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan mempekerjakan kandidat yang tepat demi menjaga kestabilan proses usaha atau bisnis. Istilah rekrutmen mengacu pada proses menemukan kandidat atau calon karyawan yang potensial untuk ditempatkan pada posisi tertentu. Sementara itu, seleksi melibatkan proses menemukan kandidat atau calon karyawan yang memenuhi syarat dari kumpulan pelamar. Tujuannya untuk menyaring setiap pelamar dan menentukan apakah mereka memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk memenuhi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 4 rekrutmen dan seleksi kali ini. Sekian materi dari saya Ana Septia Rahman undur diri, sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam Ujar, salam manajemen.